Tuhan dalam kami mengikuti Engkau, sehingga kami tahu apa yang kami harus perbuat, dan biar hidup kami ini menunjukkan karakter Kristus, dan biar supaya kami menyenangkan hati Tuhan dalam hidup kami ini. Terima kasih Tuhan. Haleluya. Amin. Saudara-saudara, tema kita pada hari ini adalah bercahaya seperti bintang-bintang di dunia. Saudaraku, dunia ini dikatakan oleh firman Tuhan bahwa dunia ini, angkatan ini adalah angkatan yang bengkok dan sesat. Saudaraku, sekarang ini lebih lagi karena orang hidup dalam dosa, orang hidup dalam semua ketidakbenaran, dan mereka dalam kejahatan. Sebab itu Tuhan inginkan supaya kita bercahaya seperti bintang-bintang di dunia ini. Mari kita lihat firman Tuhan di dalam Filipi pasal 2 ayat 12 sampai 16. Hai saudara-saudaraku yang kekasih, kamu senantiasa taat, karena itu tetaplah kerjakan keselamatanmu dengan takut dan gentar. Bukan saja seperti waktu aku masih hadir, tetapi terlebih pula sekarang waktu aku tidak hadir. Karena Allah lah yang mengerjakan di dalam kamu, baik kemauan maupun pekerjaan menurut kerelaannya. Lakukanlah segala sesuatu dengan tidak bersungut-sungut dan dengan tidak dengan tidak bersungut-sungut dan berbantah-bantahan, supaya kamu tiada beraib dan tiada bercela, sebagai anak-anak Allah yang tidak bercela di tengah-tengah angkatan yang bengkok hatinya dan yang sesat ini, sehingga kamu bercahaya di antara mereka seperti bintang-bintang di dunia, sambil berpegang pada firman kehidupan, agar aku dapat bermegah pada hari Kristus, bahwa aku tidak percuma berlomba dan tidak percuma bersusah-susah. Amin. Saudaraku, Allah menempatkan kita di dunia ini supaya kita bercahaya. Karena kita dikatakan bahwa jadi bintang-bintang di antara mereka, di antara orang-orang yang tidak percaya, di antara orang-orang yang melakukan kejahatan. Dan saudaraku, sebab itu kita harus lihat firman Tuhan, bagaimana supaya kita bisa bercahaya. Ada bintang yang tidak bercahaya, tidak ada terangnya. Ada bintang yang bercahaya redup. Ada bintang yang bercahaya sangat terang. Mengapa ada perbedaan? Saudaraku, Yesus adalah terang dunia. Yesus berkata, kamu adalah terang dunia. Sebab itu kita harus membawa terang itu. Tetapi terang itu seringkali terhambat, sehingga bintang itu tidak bercahaya. Bintang itu redup, atau bintang itu bercahaya dengan terang sekali. Nah, Yesus juga adalah cahaya kemuliaan Allah, dan dia ada di dalam kita. Kita lihat di dalam Ibrani pasal 1 ayat 3 dan 4. Ia adalah cahaya kemuliaan Allah dan gambar wujud Allah, dan menopang segala yang ada dengan firman-Nya yang penuh kekuasaan. Dan setelah ia selesai mengadakan penyucian dosa, ia duduk di sebelah kanan yang maha besar di tempat yang tinggi. Ayat 4, jauh lebih tinggi daripada malaikat-malaikat, sama seperti nama yang dikaruniakan kepadanya jauh lebih indah daripada nama mereka. Ya saudaraku, cahaya kemuliaan Allah ada di dalam kita. Yesus ada di dalam kita.
Tetapi terang itu kadang-kadang terhambat. Nah, bagaimana supaya kita bisa menjadi bintang-bintang yang bercahaya di antara mereka, kata firman Allah. Di antara angkatan yang bengkok dan sesat ini. Yang pertama, kalau kita lihat ayat yang tadi di dalam Filipi 2 ayat 12 dikatakan, kerjakanlah keselamatanmu dengan takut dan gentar. Itu yang pertama. Saudaraku, keselamatan itu anugerah. Di dalam Efesus 2 ayat 9 dikatakan, sebab karena kasih karunia kamu diselamatkan oleh iman, bukan hasil usahamu, bukan hasil pekerjaanmu. Jangan ada orang yang memegahkan diri. Saudaraku, tetapi Tuhan selalu begini. Tuhan memberikan kepada kita secara gratis, secara itu karunia, kasih karunia diberikan kepada kita. Tetapi ada bagian kita yang harus kita lakukan. Saudaraku, dikatakan kerjakanlah keselamatanmu. Saudaraku, jadi maksud dari kata kerjakanlah keselamatanmu adalah tampilkan keluar hasil keselamatan yang Tuhan berikan itu. Saudaraku, keselamatan sudah diberikan kepada kita. Tapi kalau hidup kita ini menunjukkan hal-hal yang sama seperti orang yang tidak diselamatkan. Saudaraku, karena terhambat, karena kita tidak menampilkan hasil dari keselamatan itu. Saudaraku, artinya adalah kualitas dari Kristus yang murni harus keluar dari hidup kita. Karena dia adalah cahaya kemuliaan Allah. Dia adalah terang bagi dunia ini. Dunia ini gelap. Dan saudaraku, arti yang kedua adalah bahwa kita dilepaskan, terlepas dari kejahatan dan dosa. Saudaraku, keselamatan itu dari kata soteria, bahasa Yunani. Soteria, yaitu kehidupan selamat. Hari-hari kita menunjukkan bahwa kelakuan kita setiap hari itu adalah orang yang sudah menerima keselamatan. Bukan seperti orang yang tidak selamat. Orang yang masih dalam kegelapan. Nah, saudaraku, dikatakan firman Tuhan tadi, kerjakanlah keselamatanmu dengan takut dan gentar. Apa artinya kerjakan? Kerjakan artinya terus-menerus mengerjakan. Bukan 1 hari 2 hari. Tapi terus-menerus mengerjakan sampai lengkap. Itu arti kata kerjakan. Atau sampai dia menghasilkan buah. Nah, saudaraku, berarti kita jangan hanya, oh saya sudah Kristen. Oh saya sudah lahir baru. Saya sudah dipenuhi Roh Kudus. Lalu kita stop sampai di situ. Sudahkah karakter-karakter itu keluar? Memancarkan karakter Kristus. Memancarkan terang itu kepada dunia ini. Saudaraku, kita tidak perlu ngomong. Banyak orang ngomong, tetapi kelakuannya tidak benar. Saudaraku, orang sudah dapat menilai bahwa itu hanya ngomong kosong. Tetapi kalau kita tidak bicara, tetapi kelakuan kita yang menunjukkan bahwa kita memiliki Yesus. Saudaraku, tidak perlu dengan bicara, tetapi orang akan mengikuti Yesus. Orang akan mau percaya kepada Yesus. Nah, saudaraku, dikatakan kerjakanlah keselamatanmu dengan takut dan gentar. Maksudnya dengan hormat, dengan menghargai Tuhan, dengan kerendahan hati, dengan penuh hormat kepada Tuhan. Saudaraku, itu firman Tuhan katakan, kerjakanlah dengan penuh takut akan Tuhan. Saudaraku, kalau kita takut akan Tuhan,
kita menjauhi kejahatan. Kita menolak kejahatan. Nah, di dalam Ibrani pasal 2 kita akan baca. Walaupun Tuhan telah memberikan keselamatan itu dengan secara anugerah, tetapi kalau kita tidak mengerjakan keselamatan kita, bagian kita, maka kita akan kehilangan. Di dalam Ibrani pasal 2 ayat 1 dan 2. Ayat Ibrani pasal 2 ya, Ibrani pasal 2. Ini tadi kita sudah baca. Sekarang bagian yang kedua, kerjakan dengan takut akan Tuhan. Yang kedua adalah taat. Kita baca kembali di dalam Filipi tadi. Hai saudara-saudaraku yang kekasih, kamu senantiasa taat. Karena itu tetaplah kerjakan keselamatanmu dengan takut dan gentar. Yang kedua, supaya kita bercahaya seperti bintang-bintang di dunia ini, bahwa kita harus taat. Saudaraku, latar belakang kitab Roma ini adalah bahwa ini Roma itu adalah orang-orang Yunani. Mereka menyembah berhala. Dan mereka juga orang-orang yang begitu berkuasa saat itu. Sehingga anak-anak Tuhan harus menunjukkan ketaatan. Dan arti kata taat adalah shema, berasal dari kata shema, bahasa Ibrani, yang artinya mentaati, patuh, mendengarkan, memberi perhatian, memahami, meresponi, selalu melakukan apa yang diperintahkan. Taat itu artinya mematuhi Allah tanpa syarat. Tidak ada syarat. Mematuhi Allah tanpa syarat. Nah, saudaraku, kalau dilihat bahwa orang yang taat, mereka tidak akan mau melanggar firman Tuhan. Dan kalau dikatakan di sini bahwa dalam bahasa Yunani, taat itu hupako, yang artinya orang yang mendengarkan perintah sungguh-sungguh sampai dia mengerti, lalu dia melakukannya. Taat juga berarti tunduk, patuh, itu hupako. Nah, saudaraku, kalau kita lihat bahwa kita harus taat kepada firman Tuhan. Firman Tuhan yang datang dalam hidup kita. Nah, kita lihat kembali satu ayat di dalam Roma pasal 16 ayat 19. Roma 16 ayat 19. Kabar tentang ketaatanmu telah terdengar oleh semua orang. Sebab itu aku bersukacita tentang kamu. Tetapi aku ingin supaya kamu bijaksana terhadap apa yang baik dan bersih terhadap apa yang jahat. Saudaraku, ini apa yang mereka lakukan sehari-hari. Itu menunjukkan ketaatan dan sudah didengar oleh banyak orang. Sudah dilihat oleh banyak orang. Nah, saudaraku, ayat-ayat sebelumnya itu mengatakan ada sekumpulan orang Yahudi yang ada di jemaat itu yang ingin memecah belah dan mengatakan bahwa mereka harus ikut cara-cara Taurat. Mereka harus hukum Taurat itu harus dilaksanakan juga di dalam kebaktian. Saudaraku, itu sebabnya
Maka firman Tuhan disampaikan, kamu telah taat, kamu menunjukkan ketaatan, telah didengar oleh banyak orang. Saudaraku, dia menunjukkan seperti bintang-bintang yang bercahaya. Orang lain menyadarinya. Yang dikatakan orang yang setia, orang yang taat, itu hupako, itu taat, tunduk, patuh. Itu kalau terdengar, itu bahasa aslinya, afikneomai, tersebar luas ke semua orang. Jadi apa yang dilakukan oleh orang-orang di Roma, anak-anak Tuhan di Roma, itu telah tersebar luas ke semua orang. Saudaraku, mereka memang menunjukkan, berusaha, kerjakan keselamatan mereka. Dan Paulus bersuka cita, Paulus berkata bahwa aku bersuka cita karena ketaatanmu telah tersebar luas ke semua orang. Tetapi, ada firman Tuhan katakan, tetapi aku ingin supaya kamu bijaksana terhadap apa yang baik, bersih terhadap apa yang jahat. Saudaraku, bijaksana terhadap apa yang baik dan bersih terhadap apa yang jahat. Bijaksana ini dalam bahasa aslinya adalah bijaksana dalam Sophia, itu dalam bahasa Yunani, dan kita sudah pelajari waktu yang lalu. Dan di sini baik, dalam bijaksana dalam apa yang baik. Baik agathos itu maksudnya adalah bahwa berguna. Apa yang berguna, kamu harus bisa mengambil keputusan. Ini apakah berguna untuk kerohanian atau tidak? Apakah ini baik atau tidak? Lah, ini perlu hikmat, ini perlu bijaksana. Dan bersih terhadap apa yang jahat. Bersih di sini artinya adalah tidak bercampur. Jadi menyucikan diri, memisahkan diri dari semua orang-orang yang membuat kejahatan. Dia tidak mau kejahatan, benci kepada kejahatan, benci kepada dosa. Dan mereka memantulkan cahaya Kristus. Karena semua orang melihat, semua orang tahu keadaan mereka. Padahal mereka ada dalam keadaan, ada orang-orang yang mau memecah belahkan jemaat di sana. Tapi mereka perlu hikmat. Nah, saudaraku, coba kita lihat lagi. Kita lihat lagi dalam kita di dalam ayat yang tadi lagi, Filipi ayat 4, Filipi 2 ayat 4, ayat 14. Lakukanlah segala sesuatu dengan tidak bersungut-sungut dan berbantah-bantahan, supaya kamu tiada beraib dan tidak bernoda, sebagai anak-anak Allah yang tidak bercela di tengah-tengah angkatan yang bengkok hatinya dan yang sesat ini. Sehingga kamu bercahaya di antara mereka seperti bintang-bintang di dunia. Nah, lakukanlah dengan tidak bersungut-sungut dan tidak berbantah-bantah. Kita tahu bahwa orang Israel selama mereka ada dalam perjalanan di padang gurun, mereka banyak sekali bersungut-sungut kepada Tuhan.
Dan Tuhan selalu menegur mereka. Dan Tuhan selalu tidak suka kepada kelakuan yang bersungut-sungut itu. Itu sebabnya saudaraku, mari di dalam hidup ini kita jangan bersungut-sungut. Tetapi kita serahkan kepada Tuhan. Tuhan merencanakan hidup kita yang terbaik. Tuhan tidak pernah merencanakan kecelakaan atau hal-hal yang negatif. Tetapi kalau proses itu datang, maka proses itu akan mengubah hidup kita. Proses itu akan membuat kita lebih bercahaya lagi. Saudaraku, yang menghalangi kita bercahaya, cahaya kemuliaan Allah keluar dari kita adalah daging kita, dosa. Hidup kita tidak menurut firman Tuhan. Hidup kita itu hidup sama seperti dunia. Saudaraku, itu sebabnya itu penghalang daripada cahaya Kristus memancar keluar. Dan bersungut-sungut adalah salah satu yang menghalangi cahaya Kristus terpancar keluar. Saudaraku, sebab itu kita harus yang pertama adalah mengerjakan keselamatan dengan takut dan gentar. Lalu yang kedua itu kita taat, kita belajar taat. Berarti semua firman Tuhan yang datang pada kita itu kita mematuhinya tanpa syarat. Kita tidak mau melanggar firman Tuhan. Kalau Roh Kudus tegur hidup kita, kita ikuti. Berarti ini kurang bagus. Nah, lalu yang ketiga adalah jangan kita bersungut-sungut. Jangan kita setiap kali keluarkan kata-kata negatif. Dalam hidup ini kita tidak bisa melihat apa yang Tuhan mau dalam hidup kita. Lalu yang terakhir adalah kita kembali kepada Filipi. Ayat 16. Sambil berpegang pada firman kehidupan, agar aku dapat bermegah pada hari Kristus. Saudaraku, yang terakhir adalah kita berpegang pada firman kehidupan. Firman itu memang hidup. Firman itu bukan firman yang mati. Firman itu bisa melakukan mujizat. Dari firman itulah Allah menciptakan langit dan bumi. Allah menciptakan kita karena firman. Saudaraku, firman itu firman kehidupan. Sebab itu baca firman Tuhan. Renungkan firman Tuhan. Kita harus setiap kali, setiap hari selalu ambil waktu untuk firman Tuhan. Merenungkan firman Tuhan siang dan malam. Sepanjang hari kita harus merenungkan firman Tuhan. Sebab kita harus mengerjakan keselamatan itu. Nah, kita lihat lagi satu ayat. Ayat yang terakhir. Yaitu dikatakan, saudaraku, itu sebetulnya ada di dalam Ibrani yang mengatakan bahwa bagaimana kita terlepas daripada bagaimana kita sampai menyia-nyiakan keselamatan itu. Kita bisa menyia-nyiakan keselamatan. Saudaraku, itu Ibrani katakan. Kita bisa santai, tidak peduli, dan sama sekali tidak mau ambil bagian
di dalam mengerjakan keselamatan. Sebab itu mari kita introspeksi diri kita. Apakah kita mengerjakan keselamatan? Yang pertama. Yang kedua, apakah kita hidup dalam ketaatan? Apakah kita tidak bersungut-sungut dalam hidup ini? Apakah kita memegang firman kehidupan di dalam hidup kita? Saudaraku, apa buktinya kalau bintang itu bercahaya? Orang lain melihat cahayanya. Orang lain melihat hidup kita. Bahwa kita ini berbeda. Bahwa kita ini bercahaya. Saudaraku, mari kita siapkan hati kita. Untuk minta pada Tuhan. Bahwa Tuhan, aku mau mengikuti Engkau. Aku mau menjadi bintang yang bercahaya di antara orang-orang dalam kegelapan. Mari kita berdoa. Terima kasih Tuhan. Kami minta Tuhan, biar Roh Kudus memimpin kami, supaya kami dapat menjadi bintang-bintang yang bercahaya di dunia ini, di antara mereka yang hidup dalam kegelapan. Tuhan, biar supaya Injil kerajaan itu disebarkan lewat hidup kami. Supaya terang Kristus dapat mencapai orang-orang yang ada dalam kegelapan. Melalui kami Tuhan. Ajarlah kami Roh Kudus. Ajarlah kami terus. Terima kasih Tuhan. Dan kami mau berdoa untuk para dokter dan perawat yang menangani COVID. Ini Tuhan, berikan mereka daya tahan tubuh yang tinggi, berikan mereka juga kesehatan yang prima. Kami berdoa untuk orang-orang yang sakit. Tuhan, biar Tuhan menjamah mereka, sembuhkan mereka Tuhan. Kami berdoa Tuhan untuk pemerintah Indonesia. Berikan hikmat, berikan kebijaksanaan, supaya mereka dapat mengatur dengan baik, supaya pencegahan dari COVID-19 ini dapat terjadi di negeri kami ini. Tuhan, kami juga serahkan semua orang-orang yang kena dampak di dalam pekerjaan mereka. Orang-orang yang mendapat PHK, Tuhan memberkati mereka. Orang-orang yang dapat gaji hanya separuh, Tuhan memberkati mereka. Orang-orang yang mungkin pada saat ini punya perusahaan yang menurun dan bahkan perusahaan harus ditutup. Tuhan, biar Kau buka jalan bagi mereka. Tuhan memberkati mereka. Kami juga serahkan Tuhan supaya kami berdoa supaya COVID-19 ini berhenti dari negara kami. Kami berdoa di dalam nama Yesus. Kami usir semua COVID-19 ini. Coronavirus keluar dalam nama Yesus dari bumi Indonesia. Terima kasih Tuhan. Kami berdoa Tuhan untuk jemaat Tuhan. Mungkin ada yang tidak ada makanan. Kami minta Tuhan memberkati. Terima kasih Tuhan. Dan kami mau minta Tuhan juga. Iman anak-anak Tuhan semakin hari semakin dikuatkan. Terima kasih Tuhan. Dan Tuhan, kami akan akhiri ibadah kami ini. Tuhan, biar berkat Tuhan tercurah bagi kami semua. Saudara-saudara, mari kita bangun berdiri dan terimalah berkat Tuhan. Tuhan memberkati engkau dan melindungi engkau. Tuhan menyinari engkau dengan wajahnya dan memberi engkau kasih karunia. Tuhan menghadapkan wajahnya kepadamu dan memberi engkau damai sejahtera. Diberkatilah engkau pada waktu masuk rumahmu dan diberkatilah engkau pada waktu keluar rumahmu. Tuhan akan membuka bagimu perbendaharaannya yang melimpah dan memberkati segala pekerjaanmu. Tuhan akan mengangkat engkau menjadi kepala dan bukan menjadi ekor. Engkau akan tetap naik dan bukan turun. Apabila engkau mendengarkan perintah Tuhan dan melakukannya dengan setia. Anugerah dan sejahtera dari Tuhan Yesus Kristus, kasih Allah Bapa dan persekutuan dengan Roh Kudus
menyertai saudara-saudara sekalian, mulai saat ini sampai selama-lamanya. Amin.